Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yosua pasalnya yang ke-22 ayat ke-10 sampai dengan yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka sampai ke Gelilot pada sungai Yordan yang di tanah Kanaan, maka Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu mendirikan mezbah di sana di tepi sungai Yordan, mezbah yang besar bangunannya. Lalu terdengarlah oleh orang Israel itu cakap orang, telah didirikan mezbah oleh Bani Ruben, Bani Gad dan suku Manasye yang setengah itu, mezbah menghadap ke tanah Kanaan di Gelilot pada sungai Yordan di sebelah wilayah orang Israel. Ketika hal itu terdengar oleh orang Israel, berkumpullah segenap umat Israel di Silo untuk maju memerangi mereka. Kemudian orang Israel mengutus kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad dan kepada suku Manasye yang setengah itu, kepada tanah Gilead, Imam Pinehas bin Eleazar, dan bersama-sama dengan dia 10 pemimpin, yakni seorang pemimpin kaum keluarga sebagai wakil tiap-tiap suku Israel. Masing-masing mereka itu kepala kaum keluarganya di antara kaum-kaum orang Israel. Setelah mereka sampai kepada Bani Ruben, kepada Bani Gad dan kepada suku Manasye yang setengah itu di tanah Gilead, berkatalah mereka kepada orang-orang itu demikian, beginilah kata segenap umat Tuhan, apa macam perbuatanmu yang tidak setia ini terhadap Allah Israel, dengan sekarang berbalik daripada Tuhan dan mendirikan mezbah bagimu, dengan demikian memberontak terhadap Tuhan pada hari ini? Belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini, dan yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah, sehingga kau berbalik pula sekarang ini membelakangi Tuhan? Jika kamu hari ini memberontak terhadap Tuhan, maka besok ia akan murka kepada segenap umat Israel. Akan tetapi jika sekiranya tanah milikmu itu najis, marilah menyeberang ke tanah milik Tuhan, tempat kedudukan kemah suci Tuhan, dan menetaplah di tengah-tengah kami. Tetapi janganlah memberontak terhadap Tuhan, dan janganlah memberontak terhadap kami dengan mendirikan mezbah bagimu sendiri selain dari mezbah Tuhan Allah kita. Ketika akan bicara berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan, bukankah segenap umat Israel kena murka? Bukankah orang itu saja yang mati karena dosanya? Amin. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan hari saya memberikan tema bagi kita, pelanggaran kecil berakibat besar. Sekali lagi, pelanggaran kecil berakibat besar. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang sering mengabaikan ketaatan pada hal-hal kecil, padahal itu berpotensi ke arah ketidaktaatan pada hal-hal yang besar. Kita boleh mengingat bagaimana Yesus mengajar orang percaya untuk belajar setia dan hidup benar dalam perkara-perkara kecil, karena hal itu merupakan modal kita untuk setia dan benar dalam perkara-perkara besar. Dan itu tertulis dalam Lukas pasal 16 ayat 10, di mana Yesus boleh menegaskan itu supaya orang yang percaya boleh hidup setia dan benar di hadapan Tuhan Allah. Dan hari ini kita diingatkan
bahwa pada masa sebelum bait suci dibangun, hidup ibadah umat Tuhan berpusat pada kemah suci dan dilayani oleh orang-orang Lewi. Dan Tuhan pun menyampaikan kehendaknya agar umatnya menyembah namanya di satu tempat yang sama. Kita boleh melihat ini dalam kitab Ulangan pasal 12 ayat 5 sampai dengan 19. Dan perintah itu disampaikan dengan tujuan agar bangsa Israel hanya menyembah Tuhan Allah mereka. Maka kita melihat dalam pembacaan kita dalam renungan hari ini, ketika orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu membangun mezbah besar di seberang sungai Yordan, bahaya penyembahan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan telah mengancam. Ada sebuah pelanggaran di mana ketidaksetiaan, ketidaktaatan dilakukan oleh orang Ruben, orang Gad, dan orang Manasye yang setengah itu, yang boleh mendirikan mezbah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Sehingga kita melihat Bapak Ibu saudara terkasih, di mana mereka menyembah di tempat yang bukan ditetapkan oleh Tuhan dan bukan dipimpin oleh orang-orang Lewi atau suku yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk melayani Dia, sehingga membawa mereka menyembah ilah-ilah lain. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika hal itu boleh terjadi, maka murka Tuhan akan turun atas umat Israel seluruhnya, dan bukan hanya pada orang Ruben, orang Gad, atau orang Manasye yang setengah itu. Dan inilah yang telah terjadi berkali-kali dalam sejarah bangsa Israel. Kalau kita melihat tadi ayat 17 sampai 20, bagaimana saudara-saudara mereka datang berkumpul dan mengingatkan suku Ruben, suku Gad, bahkan suku Manasye yang setengah itu, mengingatkan mereka tentang murka Tuhan yang terjadi ketika mereka tidak setia kepada Tuhan, baik ketika itu di Peor, bahkan juga ketika akan yang mengambil barang-barang yang telah dikhususkan dan mengalami kematian. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya perlu segera dilakukan tindakan pencegahan terhadap pelanggaran tersebut. Dan kita melihat diutuslah rombongan yang dipimpin oleh Pinehas dan anak Eleazar untuk boleh menemui suku Ruben, suku Gad, dan suku Manasye yang setengah itu yang hampir melenceng daripada titah Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal kecil seperti yang dilakukan oleh umat Israel yang 2,5 suku tersebut. Tuhan telah menetapkan milik pusaka mereka dan telah menetapkan mereka untuk boleh tinggal di tempat-tempat yang telah Tuhan tetapkan. Tetapi ketika mereka lepas dari setiap pemimpin mereka, mereka lupa dan mereka tidak setia dalam perkara yang kecil. Tuhan telah menetapkan tempat mereka boleh memuliakan Tuhan, namun mereka memilih untuk mendirikan tempat bagi mereka sendiri untuk boleh memuliakan ilah-ilah lain. Bapak Ibu saudara terkasih, inilah suatu bentuk kesetiaan yang tidak teruji. Bukankah mereka telah diuji dengan banyaknya ketidaksetiaan mereka? Seharusnya ketika mereka telah mendapatkan milik pusaka, mereka harus lebih setia kepada Tuhan dan lebih bersyukur di hadapan Tuhan Allah. Hal kecil berdampak besar. Dengan membangun mezbah, mereka telah mengkhianati Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Maka murka Tuhan akan terjadi. Namun sebelum hal itu terjadi, saudara-saudara mereka telah datang untuk mencegah mereka. Demikian dalam kehidupan kita beriman saat ini. Ada banyak hal kecil yang sering kita abaikan.
yang kita anggap tidak berarti, namun itu sangat berarti dalam pertumbuhan iman kita. Salah satunya adalah membaca firman Tuhan setiap hari dan menyediakan waktu kita untuk boleh dapat berdoa kepada Tuhan, seperti memberi waktu untuk berkomunikasi dengan sesama anggota keluarga kita secara tetap. Ini sering kita abaikan sehingga persekutuan kita dengan Tuhan terlupakan, bahkan bersama dengan keluarga kita juga terabaikan. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita supaya kita membangun disiplin rohani kita di hadapan Allah, baik secara pribadi bahkan secara keluarga, supaya kita tetap setia dan taat kepada Allah. Tidak seperti suku Ruben, suku Gad, bahkan suku Manasye yang setengah itu. Ketika mereka pergi ke tanah milik pusaka mereka mulai melupakan Tuhan dan membangun mezbah untuk menyembah ilah-ilah lain. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sikap bangsa Israel yang kedua setengah suku itu, kita belajar bahwa membangun dan memelihara ketaatan, biarpun itu adalah suatu hal yang kecil, itu adalah suatu modal bagi kita, modal yang sangat penting untuk membangun dan memelihara ketaatan yang lebih besar di hadapan Tuhan Allah. Oleh karena itu, lewat renungan hari ini kita mau diajarkan, belajarlah melakukan hal-hal kecil supaya kita lebih setia dalam perkara yang besar, dan kita lebih setia lagi di hadapan Tuhan, taat dan melakukan kehendak-Nya. Bukan hanya ketika kita berada di gereja kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun dimanapun, baik ketika di rumah kita, di pekerjaan kita, tetaplah ingat Tuhan. Lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan katakan, nanti bisa baca firman Tuhan. Jangan katakan, nanti bisa berdoa. Ketika ada waktu kita dan ketika saatnya untuk melakukan itu, mari lakukan. Jangan menunda-nunda supaya kita tidak lupa dan melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan Allah. Namun mari tetapkan dalam hati kita memiliki modal yang setia di hadapan Tuhan, sehingga lewat perkara kecil kita boleh tetap setia dalam perkara besar, dan kita boleh hidup setia di hadapan Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk renungan hari ini yang mengajarkan bahkan mengingatkan kami untuk setia dalam perkara kecil, sehingga kami boleh setia lagi dalam perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, lewat kedua setengah suku Israel yang telah mulai menyimpang daripada jalan Tuhan, kami boleh belajar bahwa kesetiaan dalam perkara kecil itu akan membangun iman kami di hadapan Tuhan untuk lebih setia lagi, bahkan berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan mampukan kami, walaupun ada godaan dunia yang boleh sering melupakan kami untuk boleh terus merenungkan firman Tuhan. Amin. Hari ini kami mau tetap setia di hadapan-Mu, boleh melakukan perkara kecil, mulai dari kami setia berdoa, beribadah, bahkan membaca kebenaran firman Tuhan. Dalam itu kami boleh dituntun untuk boleh setia di hadapan Tuhan Allah. Berkati kami Bapa, setelah kami berdoa menutup renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.